Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kasih setia Tuhan sungguh besar dalam hidup kita. Janji Tuhan iya dan amin dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan sempurna. Oleh sebab itu mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita kuat di dalam Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian ini. Sungguh besar setia, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, katakan ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya, kami percaya akan janji-Mu Tuhan, akan kesetiaan-Mu. Kami percaya Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau kuat di dalam-Mu, kami mau mengaminkan janji-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kami percaya akan janji Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya akan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak akan takut Tuhan menghadapi
menghadapi hari kami Tuhan. Bahkan di saat kekhawatiran muncul dalam hidup kami berserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya kami bisa melaluinya dengan baik bersama dengan Tuhan. Yang buka hati kami untuk firman Tuhan, biar firman Tuhan yang selalu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak kekasih dalam Tuhan. Pagi hari ini, mari sebelum kita mengadakan aktivitas kita, sejenak kita bersekutu dengan Tuhan lewat renungan singkat pagi hari ini. Firman Tuhan terambil di dalam Filipi pasal yang ke-1 ayat 21 dan 22a. Saya akan bacakan. Karena begitu hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi upah. Suatu kali ketika Yesus dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, dia berjumpa dengan 10 orang kusta yang sakit. Yesus dengan penuh belas kasihan melihat ke 10 orang kusta itu, maka ia menyembuhkan mereka dan meminta mereka untuk menjumpai para imam. Kita dapat bayangkan bagaimana sukacita dan rasanya ucapan syukur dari ke-10 orang kusta ini yang merasakan bahwa mereka sudah disembuhkan. Namun Alkitab mencatat dari ke-10 yang disembuhkan itu hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus. Nah, kita dapat bayangkan melihat cerita ini bahwa ke-10 orang kusta yang sudah disembuhkan Tuhan Yesus, tetapi hanya 1 yang kembali untuk bersyukur dan berterima kasih. Sampai Tuhan Yesus bertanya kepada seorang yang datang kembali kepada Tuhan Yesus dan mengucap syukur, kemana yang ke-9 orang tersebut? Tidak adakah dari mereka yang selain yang 1 itu yang kembali dan memuliakan Tuhan? Itu terdapat di dalam Lukas pasal ke-17 ayat 11 sampai ke-18. Mungkin kita pun bertanya-tanya dan menyayangkan ke-9 orang yang tidak kembali kepada Yesus. Apa sebabnya? Dan kenapa hanya 1 orang yang kembali? Bukankah sudah sepantasnya mereka kembali untuk memuliakan Allah karena hidup mereka sudah diselamatkan? Tetapi sadarkah kita bahwa seringkali kita juga melakukan hal yang sama seperti ke-9 orang itu? Waktu kita sudah diberkati, kita sudah diselamatkan, kita sudah diampuni, kita sudah diberikan kesempatan untuk hidup. Tidak jarang dari kita pun seringkali lupa akan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan dan memberi kesempatan untuk kita bisa hidup. Kita yang seharusnya itu binasa, tetapi diberikan kehidupan yang penuh kasih dan anugerah sampai sekarang ini. Tapi tidak jarang kita pun melupakan Tuhan. Kita introspeksi kehidupan kita lewat renungan singkat pagi hari ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu Rasul Paulus yang berkata demikian. Maka firman Tuhan ini pun berlaku untuk kita secara pribadi. Mari kita sama-sama koreksi hidup kita sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita. Caranya bagaimana kita bersekutu, berterima kasih dengan Tuhan. Ada cara masing-masing punya pola cara untuk bersyukur, untuk berterima kasih. Sebab apa? Karena kita sudah menjadi milik Kristus seutuhnya. Waktu kita sudah menjadi milik Kristus seutuhnya, kita wajib atau harus untuk mengembalikan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan di hari-hari yang kita jalani seperti ini. Kita harus ingat bahwa hidup kita ini sesungguhnya sudah menjadi milik Kristus. Dia mati bagi kita di kayu salib. Sama seperti Rasul Paulus
yang berani berkata hidupnya adalah milik Kristus sejak ia menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Artinya Rasul Paulus tidak menyia-nyiakan itu dan tidak melupakan apa yang telah Tuhan Yesus perbuat terhadapnya secara pribadi. Keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus atau Rasul Paulus menerima anugerah keselamatan itu merupakan adalah suatu berkat anugerah yang tidak dapat dibeli dengan harta kekayaan, tidak dapat dibeli dengan uang, tetapi yang Tuhan minta dari Rasul Paulus ataupun secara pribadi kita masing-masing hanya bersyukur dan terima kasih, menyadari bahwa kita ini adalah milik Kristus. Sebab itu kita harus sungguh-sungguh mendedikasikan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Percayalah, kalau sikap hati kita itu adalah milik yang Tuhan punya, Tuhan akan melakukan rahasia kelimpahan atas hidup kita. Dan kita akan melihat bagaimana hidup kita akan jauh lebih punya makna, akan jauh lebih punya arti bagi kemuliaan nama Tuhan. Punya tujuan berbuah lebat, serta yang pasti kemuliaan Tuhan sangat nyata dalam hidup kita. Oleh sebab itu, hidup kita ini adalah milik Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk renungan yang singkat, yang kurang sempurna Bapa Engkau sempurnakan. Pagi hari ini kami menyerahkan perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah kami terus Tuhan melihat kedalaman hidup kami, agar kami tetap Tuhan menyadari bahwa kami adalah milik Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.